Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Kali ini saya mencoba membuat video dari beberapa tahapan dalam pembuatan soal, dan ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan saat membuat soal ini, dan semoga saat ujian tidak menghadapi kendala. Soal ini kita buat dengan menggunakan Google Form yang terdiri dari 30 soal pilihan berganda dan 5 soal isian atau esai, dengan pembobotan yang pertama 2 poin untuk jawaban soal yang pilihan yang benar bagi siswa, dan 8 poin untuk jawaban yang benar pada soal esai. Dan inilah baik, yang pertama kita buka dulu dari Google. Sesudah itu kita buka, kita pilih, kita klik Google, kemudian kita klik Google Form. Oke, kita buka Google Form, baru kita klik formulir kosong. Di sini kita buat judul, kita buat judul soal ujian semester genap, ya. Kita hapus dulu yang ini, kemudian kita buat di sini SMKN 2 Kuala Selatan PP 2024-2022. Nah, kemudian kita masukkan fotokop, kita sisipkan gambar, ambil jelajah, surat, open, sini kita buat mata pelajarannya, atau di sini juga bisa kita buat ujian instalasi tenaga listrik. Bisa juga kita buat ini klik kelas 11 titik, kemudian kita partisi, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok judul, kemudian kelompok data siswa, kemudian kelompok soal berganda, selanjutnya kelompok soal isian. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu data siswa, ya. Oke, yang pertama data dari siswa itu adalah nama siswa, ini namanya, ini kita ambil pilihannya jawaban singkat. Oke, lanjut kita
masih boleh kita ambil pilihan kelasnya. Karena saya hanya satu kelas, jadi saya buat jawaban singkat saja. Selanjutnya, kita minta data dari siswa itu adalah nomor peserta ujian. Sini juga kita minta kepada siswa untuk menjawab secara singkat. Nah, selanjutnya, deskripsi data siswa ini bisa kita buat tulislah dengan lengkap dari pertanyaan di bawah ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang ketiga. Balikkan lagi di bawahnya ini. Di sini kita buat kelompok yang ketiga, yaitu kita masuk ke soal. Ya, soal bagian yang pertama yaitu pilihan berganda. Jadi di sini kita buat judulnya soal pilihan ganda. Kita buat instruksinya, pilihlah jawaban yang tepat. Maaf ya, tepat dari pertanyaan di bawah ini. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Masih pilihan ganda. Di sini kita buat settingannya pilihan ganda. Ya. Jadi soal yang pertama kita buat seperti ini. Contohnya, berapakah? Oke, maaf, kita buat tulisan pendek kecil ada dulu. Berapakah? Aduh, R-nya di mana? Berapakah ketinggian pemasangan stop kontak pada dinding yang sesuai dengan ketetapan WIL 2000. Oke, opsi pertama kita buat A 100 meter 100 cm, B 200 cm, C 150 cm, D 120 cm, dan E 50 meter. Untuk membuat jawaban singkat ini kita harus buat setelannya dulu. Pertama jadikan kuis, kemudian ini kita klik aja, kita tutup aja, kita nilai poin kita tetapkan, nilainya adalah 2. Kemudian jawabannya input responden ya,
Kemudian kita lanjut ke formulir default. Oke, input responden. Lanjut ke buat pertanyaan secara wajib. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena ini udah ada pertanyaan pada sudah dibuat poin di sini. Oke, kita buat poin di sini. Ini udah ada poin ya, berarti kan seharusnya kan ini nggak ada poin karena di nama siswa kan, berarti ini kita atur menjadi 0 poin. Selesai, karena ini bukan pertanyaan yang memerlukan poin. Ini juga kita buat poinnya 0. Selesai. Nomor peserta juga kita tidak usah kita buatkan poin. Kemudian pilihan ganda ini kita teruskan untuk soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya, sampai soal nomor 30. Oke. Selanjutnya ya contohnya soalnya apa gitu ya kan, soal yang ke-30 jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke soal isian, kelompok soal yang keempat yaitu soal isian. Pertama kita buatkan judul dulu ya. Soal isian ya, atau esai. Ya, ketiklah jawaban yang tepat dan benar dari pertanyaan di bawah ini. Jadi soal yang pertama kita buat. Untuk soal isian ini sangat penting sekali, ini harus kita ubah menjadi jawaban singkat atau paragraf. Tapi karena di soal saya itu memerlukan jawaban yang lebih panjang, makanya saya buat dia ke paragraf atau tertulis di sini adalah teks jawaban panjang. Saya buat nomornya 1. Contohnya soalnya adalah sebutkan alat pengaman dalam pekerjaan listrik yang sesuai dengan SOP keselamatan kerja kelistrikan. Oke, inilah soal esai kelompok yang keempat. Dan kita lanjutkan ke soal ketiganya sampai soal yang kelima ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kita atur menjadi paragraf. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Inilah kelompok soalnya. Yang pertama kopnya, yang kedua tulisan data siswa. Yang ketiga adalah soal pilihan ganda, dan selanjutnya dari nomor 1 sampai ke nomor 30. Kemudian yang keempat adalah soal esai dari 1 sampai 5. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini sangat penting sekali saat kita membagikan link. Ya, membagikan link atau membagikan soal tersebut saat kita membuat barcode soal. Pertama kita klik bagikan. Ya, klik bagikan di sini. Itu artinya sangat menentukan saat siswa kita melihat link soal. Kalau ini tidak kalau seperti ini tampilannya, berarti hanya siswa kita yang memiliki ID belajar saja yang bisa membuka ini.
Sementara seluruh siswa itu dia emailnya itu nggak ada yang ID belajar semua, makanya itu menjadi masalah pada kita kemarin. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan saat kita membagikan link, kita ubah dulu settingan dari link itu. Jadi caranya seperti ini, kita buat seperti ini, kita klik kementerian, kemudian kita buat siapa saja yang memiliki link. Ya, kalau dengan begini saat siswa kita men-scan barcode pada aplikasi edX Exambro, maka di sini kan keluar emailnya. Nah, jadi tidak email semua email ID belajar saja yang keluar, tapi juga yang memiliki email juga bisa melihat link dan bisa membuka soal ini. Kemudian kita buat selesai. Kemudian Bapak Ibu untuk membagikan link kepada bagian kurikulum, jadi kita buat seperti ini untuk mengulang-ulang ya Bapak Ibu. Jadi kita buat link. Oh ya, ini kita publikasikan dulu. Oke, sebelum kita buka link ini juga kita harus publikasikan dulu. Sudah kita publikasikan, baru kita bagikan link. Ini kita salin semua, jangan dipersingkat ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan menjadi masalah saat kita membuka atau membuat dokumen. Di sini kita ketik ini Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Dan terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga ujian terlaksana dengan baik dan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan Bapak Ibu mohon kepada siswa nanti saat men-scan barcode pakai edX Exambro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.